Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikotul Maula di belakang 081 dari akuntansi A 2019. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada organisasi bisnis. Dalam organisasi bisnis ada yang dimaksud dengan dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung seluruh organisasi yang ada di dalam organisasi, baik itu eksekutif dan area bisnis. SIM sendiri dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer dan karyawan yang ada di perusahaan. Baik, selanjutnya ada organisasi layanan informasi. Di dalam organisasi layanan informasi ada yang disebut dengan sistem informasi pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi, kemudian menyalurkan sistem informasinya ke pusat, yaitu sistem informasi eksekutif. Selanjutnya mengenai sumber daya informasi. Sumber daya informasi itu terdiri atas perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data dan informasi. Di dalam spesialis informasi ada 6 bagian yang terdiri atas. Yang pertama ada analis sistem, yaitu yang bertanggung jawab menganalisis sistem pada awal. Kemudian ada administrator basis data, yaitu spesialis informasi yang bertanggung jawab di dalam basis data. Kemudian ada webmaster. Webmaster itu bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web. Kemudian ada spesialis jaringan, yaitu yang bertanggung jawab adanya jaringan di dalam komunikasi data. Kemudian ada programmer, yaitu yang membuat kode program, kemudian mengubahnya menjadi informasi yang digunakan oleh pengguna. Yang terakhir ada operator, yaitu yang bertanggung jawab atas penggunaan peralatan komputasi berskala besar. Baik, selanjutnya mengenai struktur organisasi di layanan informasi. Ada yang dimaksud dengan tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi bisa dilihat seperti yang ada pada slide, yaitu dari yang paling atas itu ada CIO, yaitu Chief Information Officer, yang kemudian akan membawahi manajer di masing-masing bagian. Ada manajer pengembangan sistem, manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi komputer, manajer administrasi basis data, dan manajer jaringan. Kemudian masing-masing manajer tersebut pun akan membawahi bagian-bagian dari sebuah organisasi juga. Selanjutnya mengenai struktur organisasi layanan informasi, ada struktur organisasi inovatif. Sebagai respon atas kebutuhan, para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif. Yang pertama ada model sekutu, yaitu bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua ada model platform, yaitu bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut menjadi inovatif dapat dicapai oleh area-area bisnis. Yang ketiga ada model berskala, yaitu sumber daya harus diperoleh begitu peluang besar pasar itu muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat minimum. Di dalam struktur organisasi layanan informasi ada struktur organisasi inovatif berupa model jaringan organisasi sistem informasi yang dimulai dari yang paling atas, yaitu ada manajemen puncak, kemudian dibawahi oleh jaringan penentuan visi, lalu ada CIO yang kemudian disalurkan ke masing-masing bagian lainnya seperti yang ada di dalam slide. Komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir itu timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama ada dampak pendidikan komputer. Yang kedua ada antrian layanan informasi. Yang ketiga
ketiga ada murahnya peranti lunak dan peranti keras. Yang keempat ada peranti lunak siap pakai. Selanjutnya mengenai pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Yang pertama ada keuntungan komputasi pengguna akhir, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan dan mempersempit jarak komunikasi. Lalu selain ada keuntungan, ada juga risiko. Risiko komputasi pengguna akhir antara lain sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, lalu ada penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Selanjutnya mengenai kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama ada pengetahuan pengembangan sistem yang harus terdiri dari pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, pengembangan sistem, dan model sistem. Selanjutnya ada keahlian pengembangan sistem yang terdiri dari komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Slide selanjutnya ada mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Manajemen perusahaan atau knowledge management, yaitu sistem yang harus dikembangkan di perusahaan untuk menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Vendor-vendor seperti knowledgebase.net menjual perangkat lunak manajemen pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari perangkat lunak siap pakai. Selanjutnya ada otomatisasi kantor. Seperti yang sudah sering didengar, otomatisasi kantor yaitu penggunaan teknologi komputer dalam melakukan pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor itu meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Keunggulan otomatisasi kantor itu adanya fakta bahwa memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada pergeseran dari pemecah masalah administratif ke manajerial, seperti yang sudah digambarkan di dalam slide, bermula dari komunikasi interpersonal di perusahaan, kemudian ditangkap oleh lingkungan sistem otomatisasi kantor yang akan diubah dan diproses menjadi data dan informasi yang digunakan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada kantor maya. Dalam kantor maya itu ada telekommuting yang mempunyai keuntungan antara lain fleksibilitas dan memudahkan dalam berkomunikasi, namun juga mempunyai kerugian seperti bersifat isolasi. Lalu ada hoteling yang mempunyai keuntungan yaitu pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus. Namun ada resikonya yaitu meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan dan tidak lagi memiliki ruangan pribadi. Selanjutnya ada keuntungan kantor maya yang meliputi biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Selanjutnya ada kerugian kantor maya meliputi moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya mengenai organisasi maya. Ada dampak organisasi maya meliputi mempengaruhi dan merubah cara hidup semua orang, menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, serta menjadikan kota lebih tenang dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Yang terakhir mengenai penempatan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif, meliputi pengembangan dan penggunaan sistem informasi dilakukan oleh pengguna dan spesialis informasi. Kemudian pengembangan awalnya akan dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun lama-kelamaan pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik. Dengan adanya jaringan komunikasi elektronik, maka pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dan di semua tempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.